China melaporkan 3 kasus baru, kolera, pejabat memperingatkan penyebaran yang cepat dan kematian yang tinggi. Di tengah-tengah kebangkitan pandemi COVID-19 di China, daratan China telah mengalami kasus-kasus kolera, yang memicu kekhawatiran dari komunitas internasional. Pada tanggal 27 Juni Komisi Kesehatan Nasional China merilis ikhtisar situasi penyakit menular nasional untuk bulan Mei tahun 2023. Khususnya, di antara penyakit menular kelas A yang dilaporkan, ada 3 kasus infeksi oleh Vibrio cholerae, bakteri yang menyebabkan kolera. Setelah meninjau catatan sebelumnya, laporan kasus kolera kali ini menandai kemunculan kembali setelah jeda 6 bulan sejak 3 kasus infeksi Vibrio cholerae dilaporkan di daratan pada Oktober tahun 2022. Kasus kolera sebelumnya jarang terjadi di China, dengan hanya 5 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021 dan 11 kasus pada tahun 2020. Pada bulan Juli tahun lalu, Reuters melaporkan bahwa seorang siswa di Wuhan telah terinfeksi Vibrio cholerae strain O139 dan Vibrio cholerae juga ditemukan pada sampel penyu tempurung lunak di pasar. Namun, pihak berwenang tidak memberikan banyak tanggapan. Menurut situs resmi Komisi Kesehatan Provinsi Hubei, kolera adalah penyakit infeksi diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus kecil oleh strain Vibrio cholerae patogen tertentu. Ada ratusan jenis Vibrio cholerae, di antaranya serogrup O1 dan O139 yang diketahui menyebabkan wabah dan epidemi kolera. Virus ini terutama menyebar melalui kontaminasi oral tinja secara langsung atau dengan mengonsumsi air dan makanan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, sanitasi yang buruk, air minum yang tidak bersih, dan kemiskinan merupakan faktor pemicu kolera. Dimanapun kolera menyerang, kolera menjadi identik dengan kemiskinan, kekotoran, dan pengabaian. Kolera yang parah ditandai dengan timbulnya diare berair akut secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian karena dehidrasi parah dan gagal ginjal. Masa inkubasi yang sangat singkat, mulai dari 2 jam hingga 5 hari, membuat epidemi ini lebih rentan terhadap wabah. Karena jumlah kasus dapat meningkat dengan cepat, sekitar 75% infeksi kolera tidak menunjukkan gejala apapun. Sebuah artikel dari Mer Science, sebuah platform media baru komunikasi sains, yang didirikan dan diedit oleh para ilmuwan terkenal, menunjukkan pada akun publik WeChat mereka, bahwa kejadian kolera yang meluas sebagian besar masih termasuk penyakit yang ditemukan di negara-negara miskin dan terbelakang. Negara-negara ini seringkali tidak memiliki sistem manajemen kesehatan masyarakat yang baik dan efektif. Bahkan jika ada teknologi canggih dan pusat penelitian, tanpa sistem manajemen kesehatan masyarakat yang efektif, kurangnya manajemen kebersihan pribadi, dan peningkatan literasi ilmiah masyarakat, upaya apapun akan sia-sia. Selain itu, perlu dicatat bahwa banyak warga China baru-baru ini melaporkan mengalami infeksi gelombang kedua, gelombang ketiga, atau bahkan gelombang keempat dalam waktu 1 bulan, dengan beberapa orang mengklaim bahwa interval antara gelombang kedua dan ketiga kurang dari setengah bulan. Laporan epidemi mingguan yang dirilis oleh Komisi Kesehatan Kota Beijing untuk tanggal 19 hingga tanggal 25 Juni juga menunjukkan bahwa infeksi COVID-19 masih menjadi yang paling umum. Akademisi dari Akademi Teknik China, Zhong Nianshan sebelumnya mengutip prediksi model pada akhir Mei, yang memperkirakan bahwa puncak kedua epidemi nasional akan terjadi pada akhir Juni. Selain itu, selama 3 tahun epidemi di China, telah terjadi beberapa insiden infeksi norovirus kolektif di sekolah-sekolah. Adapun cacar monyet, baru-baru ini menjadi berita utama awal bulan ini. Alasannya adalah karena sejak konfirmasi kasus cacar monyet pertama di China di Chongqing pada bulan September tahun lalu, ada 2 kasus cacar monyet yang ditemukan di Beijing dalam beberapa waktu terakhir. Namun, informasi rinci tentang pasien belum diungkapkan secara resmi. Karena kurangnya transparansi yang konsisten dari Partai Komunis China, mengenai situasi epidemi di negara tersebut, wabah penyakit yang terjadi secara berurutan seperti kolera, norovirus, penyakit tangan, kaki, dan mulut, influenza, dan cacar monyet di daratan China telah menimbulkan keprihatinan di kalangan komunitas internasional.